Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa sekalian, bersama saya kembali Andi Purwanto. Kali ini akan menyampaikan presentasi mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan tema bisnis model kanvas. Dosen pembimbing Ibu Ratih Awili SEMM. Model bisnis. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. BMC atau model bisnis kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Bisnis model Canva ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Penggunaannya dapat digunakan oleh semua lini masa bisnis tanpa batas sektor usahanya. Kemudian tujuannya adalah analisa kekuatan dan kekurangan dalam bisnis. Fungsi BMC ini yang pertama memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam satu bagian sederhana. Kemudian terjemahan konsep, ide, gagasan suatu bisnis dalam elemen-elemen visual. Berikutnya rencana bisnis terfokus karena detail setiap elemen bisnis model Canva memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Lanjut, alat diskusi yang simpel dengan mitra bisnis lainnya dan panduan untuk mengeksekusi bisnis. Elemen model bisnis Canva. Bisnis model Canvas adalah kerangka manajemen yang membantu merancang strategi bisnis dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Dalam model ini, ide bisnis dijelaskan melalui 9 elemen yang membentuk template visual. Mari kita bahas lebih lanjut. Customer segment, identifikasi siapa target pelanggan. Pada blok ini, bisnis harus bisa menjawab beberapa hal mengenai pelanggan, seperti customer jobs, customer gain, dan customer pain. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan mereka. Kemudian yang kedua, value proposition, menjelaskan nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Apa yang membuat produk atau layanan jadi istimewa? Sekat, yang merupakan keunggulan produk apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer-nya. Ikuti produk dan service, pain relief, dan gain creators. Kemudian berikutnya adalah channel. Tentukan saluran distribusi yang akan Anda gunakan untuk mencapai pelanggan. Bagaimana Anda mengirimkan produk atau layanan Anda kepada pelanggan. Media atau sarana apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa melalui toko fisik, online, atau melalui mitra bisnis. Yang keempat, revenue stream, sumber pendapatan utama bisnis Anda. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jangan sampai ada bahan baku produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Elemen bisnis model kanvas ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Kemudian yang kelima, key resource, sumber daya yang dibutuhkan, seperti dalam bentuk fisik, gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi, intelektual, merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta, SDM, orang yang akan menjadi sumber daya utama terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Kemudian juga keuangan, jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Yang keenam, customer relationship, hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga
harus memahami bagaimana mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal agar tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Keenam, key activities, ketujuh nih, key activities, aktivitas kunci yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities biasanya dipecahkan menjadi 3 kategori, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Yang kedelapan, key partnership, mitra atau pihak ketiga yang membantu mencapai tujuan bisnis. Berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya. Kemudian yang terakhir, 9 adalah cost structure, konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis, menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key resource, key partnership, dan key activities ditetapkan. Berikutnya adalah studi kasus terhadap brand Lazato Chicken and Burger. Ini adalah bisnis model kanvasnya. Berikut penjelasannya. Sejarah Lazato yang berdiri sejak 2018 sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 400 resto yang tersebar mulai dari Sumatera hingga kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan lain sebagainya. Lazato hadir dengan produk yang berkualitas seperti fried chicken, burger, spaghetti, french fries, dan menu-menu signatur seperti sadas dan ayam CLBK, namun ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau serta insya Allah terjamin kehalalannya, menjadi brand yang digemari dan dapat diterima masyarakat di kelasnya. Yang pertama, untuk segmen customer atau pelanggannya, yaitu dari anak-anak, pelajar, dan mahasiswa, penggemar ayam dan burger, pembinaan rumah tangga kalangan menengah yang sudah terbiasa dengan sistem delivery order, juga lembaga sosial dan pendidikan. Kemudian yang kedua, value proposition, hadir dengan produk-produk yang berkualitas seperti fried chicken, burger, spaghetti, french fries, dan menu-menu signatur seperti sadas dan ayam CLBK. Harga yang sangat terjangkau serta insya Allah terjamin kehalalannya, menjadi brand yang digemari dan dapat diterima oleh masyarakat kelasnya. Channel, dengan berbagai channel media sosial, Lazato bisa berinteraksi langsung dengan customer. Untuk lebih dekat dengan branding, customer dapat mengunjungi website resmi Lazato dan juga download install aplikasi Android Lazato. Kemudian yang keempat, revenue stream, yaitu pendapatan dari penjualan produk secara langsung pada customer yang datang ke outlet. Pendapatan dari penjualan dengan pola kerjasama dengan lembaga-lembaga dengan tawaran harga khusus dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Pendapatan dari pemesanan secara online dan melalui marketplace. Kemudian yang kelima, key resource, personel Lazato dengan kualifikasi yang siap ikut pelatihan dan dalam rangka peningkatan kemampuan. Kemudian optimalisasi waktu produksi, jumlah produksi, dan jalur distribusi. Kemudian yang keenam, customer relationship, jaminan produk halal. Kemudian pengembangan produk dengan produk varian baru atau bundling produk diperkenalkan kepada konsumen dengan intens dan menarik. Kemudian yang ketujuh, key activities, membeli dan mengolah bahan-bahan menjadi produk olahan yang siap saji. Kemudian mengelola bahan baku, pengelolaan bahan baku, cara pengolahan, cara penyajian, serta harus terus dijaga dan dikembangkan agar setiap outlet memiliki standar mutu yang sama. Kemudian 8, key partnership, penyuplai bahan-bahan produksi ayam dan burger, ayam seperti ayam, beras, roti, bumbu-bumbu, dan tepung, sayur, dan sambal. Penyuplai bahan proses produksi seperti minyak, gas, air, dan lain-lain. Penyuplai bahan-bahan kemasan, jus, pembungkus, kertas, nasi, tisu, dan lain-lain. Jasa layanan order seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain.
Yang terakhir, yang ke-9, cost structure. Biaya pembelian bahan baku dan pengolahan ayam dan burger, biaya sewa outlet dan investasi alat dan perlengkapannya, biaya atau gaji karyawan, biaya promo, dan pengembangan produk. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, Anda dapat dengan mudah memvisualisasikan ide bisnis Anda dan mengambil keputusan berdasarkan analisis terstruktur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.